Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku bakal share pengalaman aku gimana sih cara aku memaksimalkan peluang untuk keterima di SNMPTN. Mengingat dua video sebelumnya yaitu ini. Banyak sekali respon positif dari teman-teman tentang video SNMPTN, sehingga di video kali ini aku bakal buat video tentang SNMPTN lagi yang menyempurnakan video-video sebelumnya. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe serta bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Berbicara mengenai SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, seperti yang telah kita ketahui bahwa SNMPTN itu merupakan salah satu seleksi untuk masuk sebuah PTN atau perguruan tinggi negeri, yang mana SNMPTN ini merupakan seleksi termudah yang bisa kita ikuti. Di mana SNMPTN ini kita daftarnya lewat online saja, langsung kita tinggal input nilai rapor kita serta prestasi, sehingga kita tidak perlu biaya apapun untuk mendaftar SNMPTN. Namun SNMPTN ini memiliki beberapa kriteria penilaian untuk menyaring peserta-peserta pendaftar SNMPTN yang akan diterima di jurusan dan universitas tertentu. Yaitu yang pertama tentang nilai kalian sendiri, nilai rapor kalian, lalu yang kedua tentang pilihan keberapa kalian memilih jurusan dan PTN itu, yang ketiga tentang sertifikat yang kalian lampirin, yang keempat tentang alumni atau rekam jejak alumni dari sekolah kalian, lalu yang kelima akreditasi sekolah. Nah, tapi ternyata aku rasa itu ada sesuatu yang kurang aku jelasin di video-video sebelumnya, sehingga aku buat video ini untuk menyempurnakan dari video-video sebelumnya. Kemarin itu aku udah jelasin di video sebelumnya kalau nilai nilai yang akan kita daftarkan, akan kita setorkan di SNMPTN itu, semakin baik nilai kita, maka akan semakin besar pula peluang kita keterima di jurusan yang kita inginkan. Selain itu juga aku menjelaskan kalau semisal ada sertifikat, maka dilampirin aja sertifikat apapun yang bisa mendukung kalian bisa ketambahan nilai untuk pendaftaran SNMPTN itu. Dan selain itu juga aku juga jelasin kalau semisal ada alumni yang memiliki prestasi yang bagus di jurusan ataupun PTN yang kalian tuju, juga akan memberikan dampak yang bagus juga untuk kalian keterima di sana, atau peluang keterima kalian di jurusan dan PTN yang kalian inginkan itu semakin besar. Dan juga yang terakhir yaitu tentang pilihan keberapa kalian mendaftar di jurusan dan PTN yang kalian inginkan, serta akreditasi sekolah kalian, kayak gitu. Oke, lalu apa saja tambahan yang ingin aku sampaikan di video kali ini? Langsung saja simak sampai akhir. Bagaimana cara kita memaksimalkan peluang keterima di SNMPTN adalah, yang pertama, perhatikan nilai kalian terutama pada mata pelajaran yang digunakan untuk ujian nasional. Untuk siswa pada rumpun MIPA atau IPA, maka harus diperhatikan mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, kemudian matematika wajib, lalu fisika, kimia, biologi. Kemudian siswa pada rumpun IPS harus memperhatikan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi akuntansi, sosiologi, dan geografi. Nah, mata pelajaran tersebutlah yang digunakan untuk penilaian SNMPTN nanti. Nah, jadi saat aku udah keterima SNMPTN, pada saat itu aku ada verifikasi SNMPTN untuk memverifikasi nilaiku itu udah valid atau belum, udah sesuai dengan yang kita input atau belum, seperti itu. Lalu juga ada pengurusan beberapa berkas lainnya. Nah, di saat verifikasi tersebut, aku kan berarti ada kayak semacam fotokopi rapor gitu yang dikumpulkan di pihak universitasnya. Nah, pada saat verifikasi itu kita dipanggilin satu-satu nih. Nah, pada saat verifikasi itu kita ditanyain beberapa macam pertanyaan menyangkut nilai rapor kita. Dan pertanyaannya itu mengenai nilai-nilai mata pelajaran yang diikutkan untuk ujian nasional. Nah, pada saat itu aku sebagai siswa MIPA, berarti nilai yang ditanyakan untuk diverifikasi pada saat itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, fisika, kimia, dan biologi.
Nah, jadi kemungkinan untuk penilaian SNMPTN itu hanya melibatkan 6 mata pelajaran yang digunakan untuk ujian nasional itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan nilai teman-teman pada mata pelajaran tersebut. Lalu hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus usahakan daftar di wilayah teman-teman sendiri gitu. Atau secara gampangnya daftar di provinsi teman-teman sendiri. Ini kayaknya menceng deh, menceng. Nah, jadi teman-teman usahakan daftar di wilayah teman-teman sendiri. Semisal aku di Provinsi Jawa Tengah, berarti aku harus mendaftar di perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Contohnya seperti Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret, dan lain-lain. Karena jika kita mendaftar di PTN yang berada di wilayah kita sendiri itu, peluang kita ke sana akan semakin besar. Bukan akan semakin besar, tapi lebih besar dibandingkan jika kita mendaftar di PTN yang berada di luar wilayah, kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, semisal teman-teman mendaftar di luar provinsi, tapi teman-teman keterima. Karena teman-teman aku juga ada yang asalnya dari Sumatera, ataupun dari Kalimantan, dan itu lewat SNMPTN. Selanjutnya yaitu mengenai alumni dari SMA kalian yang berada di PTN tersebut. Sebenarnya untuk alumni ini udah pernah aku singgung di video sebelumnya, namun di video kali ini aku pengen nekenin lagi, kalau semisal teman-teman pengen daftar SNMPTN dan pengen keterima di SNMPTN, usahakan di salah satu pilihan PTN dari teman-teman yang teman-teman pilih, itu ada PTN yang alumni dari SMA teman-teman itu banyak di sana. Jadi teman-teman akan lebih mudah untuk masuk ke sana gitu, karena menurut aku alumni ini sangat berperan penting bagi penerimaan SNMPTN kita. Untuk penerimaan SNMPTN. Dan tambahan terakhir dari aku adalah bagi kalian para peserta SNMPTN yang mendaftar dengan bidik misi, jangan sampai kalian sia-siakan SNMPTN ini. Karena ini kemungkinan aja ya, kemungkinan bagi kalian yang bidik misi itu ada tambahan nilai tersendiri dari universitasnya. Karena dari pengalaman-pengalaman yang pernah aku temui, dari teman-teman aku yang udah keterima di SNMPTN, dan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah aku jumpai, teman-teman aku yang mendaftar dengan menggunakan bidik misi bisa keterima di universitas top 5 atau bahkan top 3 di Indonesia atau bahkan top 3 di Indonesia dengan menempatkan pilihannya itu tidak di pilihan pertama, dan juga alumninya sangat sedikit atau bahkan tidak ada alumni di sana. Jadi dari situlah aku menyimpulkan bahwa kemungkinan jika kalian mendaftar menggunakan bidik misi jika kalian mendaftar menggunakan bidik misi, maka PTN tersebut akan memberikan tambahan nilai kepada kalian. Itu hanya kemungkinan saja berdasarkan hasil pengalaman yang telah aku jumpai selama ini. Berarti kalau semisal peluangnya gede atau peluangnya tinggi, langsung kita bisa keterima ke sana, ataupun di jurusan di universitas yang kita inginkan, tidak seperti itu. Atau kebalikannya, semisal peluangnya kecil, berarti kita tidak mungkin keterima di sana, itu juga tidak. Bisa jadi kebalikannya gitu. Karena yang namanya aja peluang berarti kemungkinan, nggak 100% bisa terjadi. Jadi apapun itu nanti hasilnya teman-teman harus syukuri, dan jangan lupa buat belajar SBMPTN ataupun ujian mandiri. Semoga teman-teman, ini kayaknya menceng deh, menceng. Semoga teman-teman bisa sukses di SNMPTN, SBMPTN maupun UM di tahun 2020 ini, tahun 2022 maksudnya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat like video ini dan share-nya ke teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian semua juga dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe serta bunyi notifikasinya, supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya yang bermanfaat. Oke, see you next video dan bye-bye.